disciples transforming. Kita tidak memanipulasi Tuhan atau memaksa Tuhan melakukan sesuatu yang merupakan keinginan kita. Tapi berpuasa itu adalah kita menyelaraskan diri kepada apa yang memang Tuhan ingin lakukan bagi kita. Body language kepada Tuhan yang mengatakan, Tuhan, aku benar-benar serius dengan Engkau. Aku desperate akan Engkau. Aku menunjukkan rasa laparku akan Engkau dengan cara aku berpantang terhadap hal-hal tertentu ini. Makanan, minuman, dan beberapa kesukaan atau hobi. Saudara, pada minggu yang baru ini, saudara, ini adalah awal tahun, saya akan memberikan judul The Power of Fasting atau kuasa di dalam berpuasa, saudara. Mari kita buka sama-sama di Ezra pasal yang ke-8. Ezra pasal yang ke-8 kita baca di ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Ezra 8 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Yang sudah ketemu katakan amin. Dikatakan kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Ayat 22, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi, ayat 23, berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah. Dan perhatikan, Allah mengabulkan permohonan kami. Saudara, kalau Anda baca kitab Ezra, Ezra pasal 1 sampai pasal 6 itu berbicara tentang kisah kepulangan sebagian dari bangsa Yehuda ya dari Babel di bawah kepemimpinan dari Zerubabel. Nah, tugas utama yang dikerjakan oleh Zerubabel adalah membangun kembali bait Allah, Saudara. Nah, setelah mereka mengalami tantangan dan sebagainya gitu ya, banyak musuh yang tidak ingin bait Allah itu dibangun, saudara. Tapi pada akhirnya oleh karena kasih karunia Tuhan, bait Allah akhirnya dapat dibangun kembali dan bangsa Yehuda itu bisa beribadah di situ. Nah sekarang persoalannya, saudara, setelah bait Allah itu dibangun, saudara, ada satu hal yang masih kurang. Yaitu tidak ada orang-orang yang mampu untuk mengajarkan hukum Taurat. Sementara itu sangat penting, mengingat saudara bangsa Israel itu dibuang ke pembuangan di Babel selama 70 tahun, itu gara-gara memang bangsa Israel itu tidak mentaati hukum Taurat. Mereka bolak-balik keras hati, disuruh bertobat, mereka itu melanggar hukum Allah, mereka melanggar hukum Taurat tapi mereka nggak bertobat. Ya singkat cerita Tuhan itu mendisiplin bangsa Israel, dengan cara apa saudara? Mereka dibiarkan berada di dalam pembuangan selama 70 tahun di Babel, saudara. Jadi mereka membutuhkan pengajaran hukum Taurat lebih intensif. Nah itulah sebabnya saudara, apa yang terjadi? Ezra itu diminta untuk pulang untuk bisa mengajarkan bangsa Israel hukum Taurat. Karena memang Ezra itu ahli kitab, saudara. Sangat ahli dalam hukum Taurat. Dan dikatakan Ezra juga punya tekad untuk menyelidiki, untuk melakukan hukum Taurat, dan untuk mengajarkan hukum Taurat itu. Singkat cerita, Ezra itu pulang bersama dengan rombongan, saudara. Membawa sebagian dari bangsa Yehuda yang masih tertinggal, ya Ezra itu ditunjuk untuk memimpin sebagian rombongan atau sebagian dari bangsa Yehuda untuk kembali, saudara, ke Yerusalem, saudara. Lalu dikatakanlah, saudara, mereka itu sampai di sungai Ahawa pada hari ke-9 setelah mereka berangkat dari tempat pembuangan yaitu di Babel, saudara. Ya, jadi 9 hari berikutnya mereka sampai di Ahawa,
ternyata kalau Anda baca di ayat-ayat sebelumnya dari ayat yang sudah kita baca, ternyata beberapa hari di Sungai Ahawa itu Ezra itu baru menyadari bahwa ternyata dalam rombongannya itu enggak ada orang-orang Lewi. Jadi yang ada itu cuman beberapa orang budak ya yang mereka itu budak bait Allah tapi mereka bukan dari keturunan Lewi. Jadi waduh ini percuma dong kalau kita ini pulang tapi enggak ada orang-orang Lewi yang bisa melayani atau menyelenggarakan kebaktian di bait Allah. Singkat cerita mereka itu balik lagi menyuruh orang untuk menjemput lagi saudara orang-orang Lewi. Nah, kenapa orang-orang Lewi itu beberapa orang sebagian besar dari mereka enggan balik? Mungkin mereka sudah punya mata pencaharian di tempat pembuangan, saudara. Mereka sudah mapan di situ. Mungkin juga mereka merasa bahwa posisi mereka itu lebih rendah daripada orang-orang Lewi lainnya yang dari keturunan Harun yang berfungsi sebagai imam. Nah, singkat cerita, setelah dijemput, ternyata orang-orang Lewi yang datang itu cuman 38 orang, sisanya yang paling banyak adalah budak-budak yang bekerja di bait Allah yang bukan dari keturunan Lewi. Tapi singkat cerita, it's okay. Ya, singkat cerita mereka akhirnya memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan menuju ke Yerusalem. Lalu apa yang terjadi, saudara? Setelah orang-orang Lewi dan para budak bait Allah itu datang, Ezra meminta atau mengumumkan ya ke semua bangsa Yehuda untuk berpuasa. Atas apa? Untuk apa saudara? Tujuannya adalah supaya perjalanan mereka menuju ke Yerusalem itu dapat berlangsung dengan aman. Kenapa? Apa penyebabnya saudara? Ada dua penyebab saudara. Yang pertama saudara, ya, yang pertama karena banyak musuh dari orang-orang Israel itu sudah mengetahui rencana kepulangan mereka ke Yerusalem. Jadi musuh itu bisa setiap saat ya bangsa-bangsa di sekeliling yang tidak mau bangsa Israel itu kembali, setiap saat mereka itu bisa datang menyerang dan mengganggu perjalanan mereka. Lalu alasan yang kedua, kenapa saudara mereka memohonkan perlindungan dalam perjalanan mereka? Karena ada banyak penyamun di tengah jalan yang bisa membahayakan perjalanan mereka. Sementara saudara, mereka itu bukan hanya bukan hanya diri mereka yang mereka khawatirkan, tapi juga anak-anak kecil atau anak-anak yang mereka bawa. Saudara, mereka khawatir akan hal itu. Bukan hanya anak-anak atau keluarga mereka, tapi juga harta benda mereka, saudara. Saudara, kalau Anda selidiki, ternyata mereka itu membawa harta benda yang sangat berharga. Dalam rombongan itu ada 24,5 ton perak, saudara, dibawa. Bukan hanya itu, perlengkapan-perlengkapan yang berupa emas dan perak, itu ada kira-kira 3,75 ton. Ton loh saudara. Ya, jadi yang pertama ada perak 24,5 ton, lalu emas dan perak, perlengkapan-perlengkapan yang dari emas dan perak itu 3,75 ton, serta piala-piala emas yang seharga 8 kilo emas murni. 8 kilo uang emas murni, saudara. Jadi mereka itu membawa harta benda yang memang sangat berharga. Jadi anytime, saudara, penyamun itu bisa datang menyerang untuk merampok mereka. Lalu alasan terutamanya lebih dari itu, saudara. Ya karena apa? Coba kita lihat ayat yang sudah kita baca di ayat 22 dikatakan, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian tangan Allah kami melindungi semua yang mencari dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi berpuasalah kami memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan doa kami. Jadi ternyata Ezra itu sudah ngomong kepada raja untuk apa saudara? Aku menolak, bisa jadi raja itu menawarkan bantuan, pengawalan.
tentara. Tapi mungkin saudara Ezra menolak. Dan alasannya adalah Ezra itu malu untuk minta tolong saudara kepada tentara ataupun minta bantuan kepada raja untuk mengawal mereka. Saudara. Jadi satu-satunya cara adalah Ezra bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ezra membutuhkan yang namanya perlindungan Tuhan. Karena apa? Karena musuh-musuhnya itu nyata. Anytime bisa menyerang mereka. Penyamun-penyamun itu nyata. Kapanpun bisa menyerang mereka. Itu sebabnya Ezra memaklumkan seluruh rombongan. Untuk apa saudara? Berpuasa untuk Tuhan melindungi perjalanan mereka yang penuh dengan bahaya. Karena apa saudara? Perjalanan mereka bukan perjalanan yang singkat. Ternyata perjalanan mereka itu membutuhkan waktu 4 bulan saudara. Itu bukan perjalanan yang singkat. Ya, ini adalah perjalanan yang panjang saudara. Dan kapanpun mereka itu bisa diserang oleh musuh. Kapanpun penjahat atau perampok penyamun itu bisa menyerang mereka. Saudara, itulah sebabnya mereka tahu bahwa ini adalah perjalanan yang besar, perjalanan yang lama, ini adalah sebuah pekerjaan yang besar, sesuatu yang di luar kekuatan mereka, mereka akhirnya berpuasa. Dan yang luar biasa adalah Tuhan mengabulkan doa mereka. Tuhan melindungi mereka dalam perjalanan. Tuhan membuat mereka berhasil sampai di Yerusalem. Tuhan membuat mereka sukses di dalam perjalanan. Tuhan meluputkan mereka dari musuh-musuh yang membenci mereka. Tuhan melindungi mereka dari para penyamun atau perampok di jalan, saudara. Nah, kita tahu bahwa kenapa ayat ini bisa ditulis. Ternyata ada kuasa di dalam doa dan puasa, saudara. Doa yang disertai dengan puasa itu ada kuasa, saudara. Mari kita lihat sama-sama di Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-33 sampai 35. Kapan kita ini seharusnya berpuasa, saudara? Dikatakan orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi satu kali orang-orang Farisi datang sama Yesus lalu mereka tanya, ya murid-murid Yohanes itu sering puasa, sering doa puasa, sering berpuasa dan sembahyang. Dengan kata lain sering doa dan puasa. Murid-murid orang-orang Farisi juga sama, sering doa dan puasa. Tapi kenapa Yesus murid-muridmu itu malah makan dan minum atau enggak pernah berpuasa sama sekali? Lalu Yesus ngomong begini, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Ya, akan tiba saatnya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi Yesus memberikan jawaban, ya selama aku ini masih ada bersama dengan mereka selama dalam bentuk fisik, aku hadir dalam bentuk fisik di tengah murid-murid, saudara, mereka tidak berpuasa. Tapi akan tiba saatnya waktu Yesus secara fisik itu diangkat, tidak lagi bersama dengan mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudara, dari ayat ini sebetulnya memberitahu kita bahwa kita, orang-orang Kristen di perjanjian baru. Saudara, dikatakan pada waktu itulah murid-murid akan berpuasa. Dengan kata lain Yesus sedang ngomong, ya akan satu saat akan tiba waktunya, waktu aku tidak lagi ada bersama dengan murid-muridku secara fisik. Disitulah mereka akan berpuasa. Dengan kata lain, berpuasa adalah gaya hidupnya orang Kristen. Berpuasa itu menjadi salah satu disiplin di mana itu harus menjadi gaya hidupnya orang Kristen. Berpuasa itu adalah salah satu disiplin rohani yang harus menjadi gaya hidup dari murid-muridnya Yesus.
Saudara, berpuasa itu tidak membuktikan gini loh, orang Kristen itu tidak diwajibkan berpuasa. Sama seperti begini loh, burung itu nggak diwajibkan untuk terbang. Tapi burung itu akan terbang. Burung itu pasti terbang. Burung itu nggak perlu diwajibkan, burung itu akan terbang. Kata akan itu memberikan sebuah kepastian bahwa burung itu nggak perlu diwajib-wajibkan untuk terbang. Burung itu pasti terbang. Begitu pula dengan orang Kristen. Saudara, berpuasa itu nggak wajib sebetulnya. Saudara, Anda nggak perlu berpuasa untuk diselamatkan. Kita ini dalam anugerah Allah. Kita diselamatkan karena anugerah Allah. Tapi kalau Anda adalah seorang Kristen, Anda akan punya gaya hidup berpuasa. Karena apa? Saudara, kita ini tidak berpuasa untuk membuktikan bahwa diri kita Kristen. Tapi kalau Anda seorang Kristen, Anda akan berpuasa. Anda pasti punya gaya hidup berpuasa. Jadi ternyata berpuasa itu adalah sebuah disiplin rohani yang harus menjadi gaya hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Katakan amin. Ya. Nah, Saudara, berpuasa itu juga punya maksud, Saudara, kita ini mengosongkan diri kita. Ya, kita ini menginterupsi diri kita, Saudara, dari kehidupan normal kita. Untuk apa, Saudara? Untuk kita bisa memberikan ruang lebih kepada Allah. Saya ulangi. Ya, berpuasa itu artinya kita ini mengosongkan diri kita. Maksudnya apa, Saudara? Kita ini menginterupsi diri kita, menarik diri dari kehidupan normal kita, supaya kita bisa memberikan ruang lebih kepada Tuhan. Jadi berpuasa itu sebuah penarikan diri kita terhadap terhadap kehidupan normal kita supaya kita bisa fokus dan mendapatkan Tuhan lebih. Jadi berpuasa ini bukan hanya berpantang terhadap makanan dan minuman. Ketika kita berpuasa, Saudara, kita ini bukan hanya tidak makan atau mungkin tidak minum untuk kurun waktu tertentu, tapi kita juga membatasi diri kita dari kehidupan normal kita. Maksudnya kehidupan normal kita ini apa? Saudara, kalau kita ini terbiasa menggunakan waktu kita untuk gadget, untuk sosial media, nonton TV, untuk jalan-jalan. Nah, hal-hal itu yang kita kurangi, kita menarik diri terhadap hal-hal tersebut supaya kita memberikan ruang lebih untuk kita mencari Tuhan. Saya nggak ngomong bahwa menarik diri dari kehidupan normal berarti saudara nggak perlu kerja lagi. Tidak, Anda tetap harus lakukan tanggung jawab Anda. Kalau Anda seorang ayah, ya lakukan tanggung jawab Anda sebagai ayah, sebagai suami, kepala rumah tangga. Kalau Anda harus bekerja, bekerjalah, jangan dikurangi. Yang saya maksudkan dikurangi adalah saudara terhadap segala sesuatu yang tidak bersifat rohani. Bekerja itu rohani. Nah, yang nggak rohani itu apa, Saudara? Mungkin Saudara waktu yang terbuang sia-sia karena apa? Yang seperti tadi saya katakan. Ya, hal-hal seperti sosial media, gadget, TV, nonton bioskop. Ya, hal-hal mungkin Anda suka nongkrong sama teman sampai lama. Nah, itu yang Anda kurangi dengan tujuan apa, Saudara? Anda punya waktu lebih untuk Anda bisa fokus di dalam doa dan merenungkan firman. Jadi berpuasa itu adalah sebuah apa, Saudara? Keputusan untuk Anda menarik diri, berpantang terhadap sesuatu, tentunya makan dan minum, atau sesuatu yang lain yang Anda tahu bahwa itu merupakan kesukaan Anda, supaya Anda bisa memfokuskan diri untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan rohani. Untuk Anda bisa memenuhi tujuan-tujuan rohani. Dalam hal ini, Anda mau fokus kepada Tuhan. Anda mau memberikan ruang lebih, waktu yang lebih banyak untuk Tuhan. Untuk membaca firman Tuhan. Untuk Anda bisa meluangkan lebih banyak waktu di dalam hadirat Allah. Nah, itu artinya berpuasa, Saudara. Jadi berpuasa itu sebuah bahasa tubuh kita, sebuah body language kepada Tuhan yang mengatakan begini, Tuhan, aku benar-benar serius dengan Engkau. Aku menunjukkan rasa laparku.
akan engkau dengan cara aku berpantang terhadap hal-hal tertentu ini. Makanan, minuman, dan beberapa kesukaan atau hobi supaya aku bisa memberikan waktu lebih untuk fokus kepadamu. Jadi ini adalah sebuah bahasa tubuh yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, aku desperate akan engkau. Aku betul-betul serius mencari engkau. Itu sebabnya aku berpantang terhadap makanan, minuman, dan beberapa hal. Supaya aku bisa mendapatkan engkau lebih. Aku benar-benar serius, saudara. Nah, itulah arti dari puasa, saudara. Nah, motivasi puasa itu sangat penting. Saudara, puasa itu harus dilakukan dengan motivasi yang benar. Kalau kita ingin mendapatkan atau memperoleh menggenapkan tujuan-tujuan rohani dari berpuasa. Ingat ya, berpuasa itu berpantang terhadap sesuatu demi mendapatkan atau demi memenuhi sebuah tujuan rohani. Ya, karena apa? Kalau Anda berpuasa nggak makan dan minum demi supaya kurus, itu bukan puasa namanya. Itu bukan spiritual fasting, itu namanya diet. Ya, kalau Anda berpantang terhadap makanan dan minuman demi tujuan supaya langsing, itu nggak memenuhi tujuan rohani, itu mah diet. Ya, berpuasa itu artinya Anda berpantang terhadap sesuatu demi memenuhi sebuah tujuan rohani. Nah, itulah sebabnya motivasi sangatlah penting. Motivasi kita berpuasa sangat penting, saudara. Satu kali ada seorang raja namanya Ahab, saudara. Dia pengen tanah atau kebun anggurnya seorang yang bernama Nabot. Satu kali diminta, Nabotnya menolak, dia menjadi sedih, lalu istrinya yaitu yang bernama Isabel itu kasih sebuah solusi. Kita maklumkan puasa, tapi tujuan memaklumkan puasa itu adalah supaya Nabot itu bisa mati. Ya, dan ternyata Isabel itu punya plot di mana nanti dimuncul saksi-saksi palsu supaya menuduh si Nabot ini berbuat sesuatu yang menyalahi aturan, menyalahi hukum, sampai akhirnya Nabot itu dihukum mati, sudah dirajam sampai mati. Singkat cerita Nabot itu mati. Nah, tapi sebelum itu dilangsungkan, ternyata Isabel itu memaklumkan atau mengumumkan puasa. Supaya apa, saudara? Ternyata supaya Nabot itu mati dan supaya kebun anggurnya itu bisa jatuh ke tangan Raja Ahab. Nah, ini motivasinya salah. Puasa itu nggak boleh punya motivasi untuk selfish gain. Tidak boleh punya motivasi yang hanya memenuhi hawa nafsu. Saudara, puasa itu bukanlah ini loh. Banyak orang berpuasa itu tujuannya adalah demonstrasi di hadapan Tuhan untuk menuntut segala sesuatu yang dia inginkan itu tergenapi. Itu bukan puasa. Puasa itu kita merendahkan diri. Kita tidak memanipulasi Tuhan atau memaksa Tuhan melakukan sesuatu yang merupakan keinginan kita. Kita tidak sedang memaksa Tuhan melakukan sesuatu, ya memelintir atau memanipulasi Tuhan supaya Tuhan melakukan sesuatu bagi kita. Tidak. Tapi berpuasa itu adalah kita menyelaraskan diri kepada apa yang memang Tuhan ingin lakukan bagi kita. Katakan amin. Jadi tujuan dari berpuasa tidak boleh untuk selfish gain. Ya, apalagi kita berpuasa untuk menunjukkan bahwa kita ini rohani. Satu kali di Lukas 18, saudara, dikatakan seperti ini. Coba saya bacakan ya, Lukas pasal yang ke-18, ayat 9 sampai 14. Dan beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Lalu ayat 12 perhatikan, aku berpuasa 2 kali seminggu.
Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku atau dari income-ku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi berpuasa itu artinya apa saudara? Kita tidak berpuasa untuk menunjukkan diri kita rohani. Kita nggak berpuasa supaya membuat orang lain terkesan kepada kita. Wah ini rohani nih, dia berpuasa. No, berpuasa itu adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, jadi motivasi itu penting saudara. Kita nggak boleh berpuasa untuk tujuan-tujuan yang tidak alkitabiah. Ya, kita nggak boleh berpuasa untuk membuat orang lain terkesan. Kita berpuasa untuk mencari wajah Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan aku serius kepadamu. Aku ingin fokus kepadamu. Aku menginterupsi diriku dari kehidupan normalku. Aku membatasi diriku dari hal-hal yang aku suka. Saudara, supaya aku bisa punya waktu lebih untuk Engkau. Itu artinya berpuasa, saudara. Nah hari ini, saudara, ternyata berpuasa itu mendatangkan reward. Ada kuasa di dalam doa yang disertai dengan puasa. Coba kita lihat Matius 6 ayat 17 sampai 18. Matius 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Katakan akan membalasnya kepadamu. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan begini. Dia melihat perbuatanmu yang tersembunyi itu dan akan memberi upah kepadamu. Jadi kata membalasnya itu dalam bahasa Indonesia masa kini itu artinya memberikan upah. Terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Kecuali Bapa kalian yang mengetahui segala rahasia, ia akan memberi kalian pahala. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya pakai kata reward. Tuhan akan memberikanmu reward. Tuhan, kalau gini loh, intinya Tuhan ngomong begini. Kalau puasamu itu benar, kalau tujuanmu itu benar, kalau puasa yang Anda lakukan ini benar motivasinya, sesuai dengan tujuan-tujuan Alkitab, dikatakan maka Tuhan akan membalasnya. Tuhan akan memberikanmu upah, Tuhan akan memberikanmu pahala, Tuhan akan memberikanmu reward. Saudara, kalau puasamu benar, motivasimu benar, menggenapi tujuan-tujuan Alkitab, saudara, Tuhan itu akan memberikan kita reward. Saudara, apakah reward itu saudara? Hari ini saya mau tanya kepada Anda. Berapa banyak di awal tahun ini, saudara, Anda berkata begini, Tuhan, aku rindu mengalami terobosan di dalam kerohanianku. Aku rindu untuk semakin dekat dan semakin intim dengan Engkau. Di tahun 2020 yang kemarin, kehidupan doaku tercuri. Aku udah gak punya lagi kehidupan doa. Mungkin aku sudah kehilangan passion, kehilangan kehausan dan kelaparan akan Allah. Dan aku rindu di tahun 2021 ini aku mendapatkan passion itu kembali. Aku mendapatkan kehausan dan kelaparan itu kembali. Aku mendapatkan keintimanku bersama dengan Tuhan itu kembali. Aku rindu lebih dekat dengan Engkau. Mungkin di tahun 2021 ini
Anda merasa bahwa jalan-jalan di depan Anda itu abstrak. Segala sesuatunya itu nggak pasti. Anda nggak ngerti akan terjadi apa. Itulah sebabnya di awal tahun ini Anda merasa bahwa Anda perlu untuk datang di hadapan Tuhan dan memohon, Tuhan sertai aku sepanjang tahun ini. Karena aku tahu dan aku sadar, aku nggak bisa jalani tahun ini dengan kekuatanku sendiri. Aku butuh tuntunan Tuhan. Aku butuh pimpinan Tuhan. Aku butuh Tuhan. Mungkin ada beberapa di antara Anda, saudara, Anda mengalami yang namanya kebingungan. Jalan mana yang harus Anda pilih? Jalur mana yang harus Anda pilih? Mungkin Anda di tahun ini harus memutuskan keputusan-keputusan yang penting dalam kehidupan Anda. Dan Anda nggak ngerti, entahkah ke kanan atau ke kiri mana yang harus Anda pilih. Dan Anda butuh tuntunan Tuhan. Saudara, mungkin di tahun ini saudara, Anda punya kehidupan hancur. Saudara mungkin mengalami kegagalan demi kegagalan. Sepanjang tahun 2020 kemarin, saudara mungkin jatuh dalam dosa. Saudara mungkin gagal di area rohani. Saudara mungkin kehilangan yang namanya kekudusan saudara. Hidupmu hancur dan tahun 2021 ini, saudara rindu untuk membangun kembali kerohanian Anda yang sudah jadi reruntuhan. Anda ingin bangkit kembali tapi rasa gak punya kekuatan, ada trauma dari kegagalan. Saudara, dan itu menghimpit Anda. Mungkin, saudara, Anda membutuhkan pertolongan Tuhan dari tantangan yang ada di depan saudara. Mungkin di dalam area bisnis, mungkin itu di area keluarga, hubungan. Ya, mungkin di area pekerjaan. Di depan sana ada tugas yang membentang, tugas yang mustahil, tugas yang berat. Mungkin di dalam pekerjaan Anda menghadapi sebuah tantangan yang mustahil. Tantangan yang begitu besar dan Anda membutuhkan pertolongan Tuhan. Mungkin saudara, Anda mengalami sakit penyakit dan Anda merindukan Anda mengalami kesembuhan. Mungkin itu masalah finance. Di depan saudara, Anda tahu bahwa Anda butuh penyediaan provision daripada Tuhan. Mungkinkah saudara, hari ini Anda juga terikat dengan berbagai-bagai kecanduan, kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan Anda merasa bahwa tahun ini aku harus lepas, aku harus bebas, aku harus mengalami terobosan. Saudara, yang dinamakan reward, yang dinamakan upah, itu adalah jawaban dari apa yang Anda rindukan yang barusan saya sebut tadi. Anda membutuhkan perlindungan sepanjang tahun ini. Anda membutuhkan tuntunan, Anda membutuhkan kesembuhan, Anda membutuhkan breakthrough, Anda membutuhkan supaya Anda punya kekuatan untuk bangkit kembali. Saudara, kesembuhan yang Anda rindukan, pimpinan Tuhan yang Anda butuhkan. Saudara, apalagi kelepasan yang Anda nantikan. Pimpinan yang spesifik yang Anda harapkan, perlindungan, itulah reward yang Tuhan berikan kepada Anda ketika Anda berpuasa. Ezra membutuhkan perlindungan dalam perjalanan yang panjang 4 bulan. Membutuhkan perlindungan dari musuh ketika Ezra dan seluruh bangsa Yehuda itu berpuasa. Ketika tujuannya benar, mereka merendahkan diri. Mereka mencari Tuhan. Tuhan memberikan mereka reward dengan cara apa saudara? Mengabulkan mereka punya doa. Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka. Itulah upah dan reward dari berpuasa. Jadi berpuasa itu punya power saudara. Saudara, punya power. Mungkin saudara menghadapi situasi-situasi yang terlalu besar kelihatannya nggak mungkin. Dan Anda berpuasa, reward yang Anda terima adalah Tuhan akan intervensi. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberikan banyak perkara-perkara yang heran sebagai jawaban dari puasa Anda. Tuhan menyertai Anda dalam situasi yang sulit dan besar itu. Saudara. Jadi itulah reward yang Anda cari. Bapak Ibu. Nah sekarang kita akan lihat sama-sama di Yesaya 58.
reward apa sajakah yang diterima oleh orang-orang yang datang, yang berpuasa, merendahkan diri dengan hati dan motivasi yang benar. Kita baca Yesaya 58, ayat per ayat kita akan baca. Saudara, di sini ada 12 reward. 12 upah dari berpuasa. Ada 12 pahala ketika Anda berpuasa, saudara. Dan ini menjadi apa, saudara? Inilah menjadi efek atau power dari fasting. Kita buka Yesaya 58, kita baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Di ayat 6 ini, saudara, ada 4 kalimat. Kalau dalam versi King James Version dikatakan, to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free. And you break every yoke. Poin yang pertama, reward yang pertama adalah pemulihan dan kelepasan. Katakan pemulihan dan kelepasan, saudara. Kita akan bahas satu persatu dari King James Version. Dikatakan untuk membuka belenggu-belenggu kelaliman atau to loose the bands of wickedness. Belenggu itu adalah sesuatu yang menahan saudara, yang menghentikan saudara untuk mengalami kemajuan. Belenggu adalah sesuatu yang mengikat Anda, yang menghalangi Anda dan menghentikan Anda untuk masuk ke dalam apa yang Tuhan rencanakan. Sesuatu yang menghalangi dan menghentikan Anda untuk Anda mengalami kemajuan. Itu namanya belenggu, saudara. Apakah saudara Anda merasa seperti ada sesuatu yang menahan saudara? Seperti Anda nggak bisa pergi jauh untuk menggapai mimpi saudara atau menggapai rencana Allah, saudara. Itu sesuatu yang menahan saudara, yang membuat Anda nggak bisa melangkah lebih jauh di dalam kesuksesan, keberhasilan, atau berkat yang Tuhan sediakan. Sesuatu yang menahan saudara untuk bisa mengalami terobosan, untuk masuk ke tempat-tempat yang lebih dalam dari apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan Anda. Itulah yang namanya belenggu. Nah, salah satu janji atau kuasa dari puasa adalah saudara akan melepaskan tali-tali atau belenggu-belenggu kelaliman itu. Melepaskan belenggu itu ketika Anda berdoa dan puasa, saudara. Sesuatu yang menahan Anda itu akan dihancurkan. Saudara akan mengalami terobosan, saudara akan mengalami apa saja yang membuat Anda berpuasa itu akan mematahkan dari segala sesuatu yang menahan Anda selama ini. Yang sesuatu yang menahan Anda atau mengizinkan Anda untuk tidak maju, itu dipatahkan. Itulah sebabnya saudara, tahun ini, di awal tahun ini ketika Anda berpuasa, motivasi Anda benar dan Anda lakukan dengan benar. Berpuasa akan membebaskan Anda, melepaskan Anda, serta mengizinkan Anda untuk Anda bisa meraih apa yang Tuhan sediakan di depan. Sesuatu yang menahan Anda itu akan dipatahkan. Belenggu-belenggu itu akan dipatahkan. Lalu dikatakan to undo, dikatakan melepaskan tali-tali kuk. Terjemahan bahasa Inggrisnya, King James mengatakan to undo the heavy burdens. Ya, to undo itu membuka, melepaskan, menghancurkan. Undo itu dalam bahasa Ibrani dikatakan sebagai to tear off atau violently to pull them off. Maksudnya apa? Untuk mencabut dan merusak setiap beban berat. To undo the heavy burden. Segala sesuatu yang menindih Anda, yang menekan Anda, yang membuat Anda merasa berbeban berat, membuat Anda hopeless, Anda jadi putus asa dan helpless, sepertinya nggak berdaya. Saudara, ketika Anda berpuasa, semua beban berat itu dihancurkan, dirusak,
saudara. Anda akan hancurkan itu dalam kehidupan Anda. Lalu dikatakan apa saudara? Memerdekakan orang-orang yang teraniaya. Terjemahan bahasa Inggrisnya, to let the oppressed go free. Untuk membebaskan orang-orang yang terikat, tertindas, yang terluka. Berapa banyak Anda yang merasa bahwa hidup Anda itu jadi bulan-bulanan. Anda merasa ditindas oleh kuasa si jahat. Anda merasa bahwa ada sesuatu yang menindas Anda, torture atau menyiksa Anda, menindih Anda. Anda jadi tertekan, terluka. Saudara, ketika Anda berpuasa dikatakan semua hal yang membuat Anda diopres, yang menindas Anda. Orang-orang yang tertindas, terikat, itu dikatakan akan go free, akan menjadi bebas. Tahun ini ketika Anda berpuasa, saudara, alami kebebasan. Semua pekerjaan si jahat yang menindas hidup Anda akan dihancurkan dan dipatahkan. Dan lalu dikatakan, mematahkan setiap kuk, that it will break every yoke. Yoke atau kuk itu adalah sesuatu yang itu adalah lambang dari perbudakan. Kuk itu lambang dari perbudakan. Segala sesuatu yang hari ini membuat Anda ini punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Yoke atau kuk itu bicara tentang segala sesuatu yang merupakan kebiasaan-kebiasaan Anda. Yang sudah jadi benteng ikatan kebiasaan buruk ya dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda kecanduan obat-obatan. Mungkin Anda kecanduan game. Mungkin Anda kecanduan hal-hal yang tidak berkenan atau hal-hal yang merupakan dosa. Mungkinkah itu sebuah pornografi? Mungkinkah itu saudara Anda kecanduan alkohol? Anda kecanduan nikotin? Mungkin gara-gara kecanduan itu kesehatan Anda jadi turun. Sesuatu yang membuat Anda ini punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin merusak kesehatan Anda. Merusak kerohanian Anda. Saudara, Alkitab katakan saudara, Anda bisa bebas dari kecanduan-kecanduan itu. Dikatakan saudara, kuk itu akan dipatahkan. Every yoke, ya dikatakan it will break every yoke. Ketika Anda berpuasa, dengar baik-baik bagi Anda yang merasa bahwa saudara punya kebiasaan buruk, kecanduan-kecanduan tertentu, dan Anda merasa gak bisa lepas, fokuskan dirimu untuk berpuasa. Dan lihat, saudara, Anda akan bisa lepas punya kekuatan. Karena apa? Berpuasa mendatangkan kelepasan. Semua kuk itu akan dihancurkan dalam kehidupan Anda. Katakan amin, saudara. Lalu kita lanjut di ayat yang ke-7 dikatakan, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ya, reward yang kedua adalah kekuatan untuk melakukan kebenaran. Katakan kekuatan untuk melakukan kebenaran. Dikatakan engkau memecahkan roti bagi orang yang lapar. Maksudnya apa? Ketika Anda berpuasa secara literal, seharusnya uang yang Anda gunakan untuk makan, karena Anda berpuasa, Anda punya uang yang Anda bisa berikan untuk berbuat baik, memberikan orang lapar. Jadi artinya dengan berpuasa saudara itu dimampukan untuk berbuat atau melakukan kebenaran dan kebaikan. Saudara, ketika Anda berpuasa, saudara mungkin dulu di tahun-tahun yang lalu, di tahun-tahun sebelumnya Anda punya niat baik. Saudara ingin melayani, saudara ingin melakukan kebenaran, saudara ingin berbuat baik. Tapi selalu ada yang menghalangi, selalu ada yang menghentikan saudara. Niatnya ada tapi waktu dilakukan Anda gak punya kemampuan untuk melakukannya. Ketika Anda berpuasa, saudara menerima kemampuan untuk berbuat kebenaran. Anda menerima kemampuan, dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan atau melakukan kebenaran. Katakan amin. Itu reward yang kedua. Kita dengan cepat, ayat yang ke-8. Dikatakan, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Dikatakan terangmu merekah seperti fajar. Katakan terangmu merekah seperti fajar. Yang ketiga,
Anda menerima terang pewahyuan. Katakan terang pewahyuan. Reward yang ketiga adalah Anda menerima terang pewahyuan. Maksudnya apa saudara? Terangmu akan mereka seperti matahari. Saudara akan mengalami yang namanya terang pewahyuan. Bagi Anda yang merasa bingung tahun ini, mau lakukan apa? Saudara, Anda mungkin di tengah persimpangan, Anda harus memutuskan sesuatu dan Anda bingung. Atau Anda di dalam kesesakan, Anda nggak tahu apa yang harus Anda lakukan. Ya, dikatakan terangmu akan merekah. Saudara nggak akan di dalam gelap lagi. Saudara nggak akan bingung untuk memilih jalan. Karena apa? Tuhan memberikan terangnya. Waktu Anda baca Alkitab, terang pewahyuan Tuhan akan menerangi hati Anda dan pikiran Anda. Tiba-tiba Anda mengerti firman. Dari segala situasi yang Anda hadapi, saudara banyak kali kita ini hanya melihat apa yang di depan mata. Tapi saudara, kita ini butuh yang namanya kemampuan rohani untuk bisa melihat apa yang dibalik dari apa yang kita lihat. Seringkali di dalam situasi yang kita alami, kita ini kebingungan, Tuhan ini mau ngajar apa sih? Maksud Tuhan apa sih? Kalau kita bisa melihat apa yang dibalik situasi kita, saudara, kita ini akan mampu menjalani kehidupan ini. Apa yang ada di balik kesulitan-kesulitan yang kita alami. Tuhan itu punya rencana apa di balik semua kejadian-kejadian dalam hidup ini. Nah, seringkali kita ini bingung. Nah, ketika kita berpuasa, Tuhan akan memberikan kita terang pewahyuan, saudara. Ketika Anda nggak tahu arah mana yang harus Anda jalani. Ketika ada pilihan-pilihan yang sulit, saudara, apakah Anda harus mengambil pekerjaan ini atau ini, mengambil karir ini atau ini. Saudara, bahkan apakah saudara harus menikahi orang yang ini atau yang ini. Saudara, Tuhan akan memberikan terang pewahyuan kepada Anda dan berbicara, menerangi jalan Anda, berbicara secara spesifik dalam kehidupan Anda. Lalu dikatakan bukan hanya terang, tapi lukamu akan pulih dengan segera. Terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan your health shall spring forth speedily. Ternyata kesehatanmu akan pulih dengan segera. Reward yang keempat adalah Anda mengalami kesembuhan dan kesehatan ilahi. Saudara mengalami kesembuhan dan kesehatan ilahi. Secara natural berpuasa sendiri menyebabkan tubuh Anda sehat. Kalau Anda nggak pernah berpuasa, sekali Anda berpuasa, mungkin 3 hari di awal saudara akan mengalami yang namanya pusing. Itu karena apa? Itu adalah reaksi dari toksin-toksin yang ada dalam tubuh Anda itu keluar. Dengan kata lain, ketika Anda berpuasa, tubuh Anda ini mengalami pemulihan. Secara natural, tubuhmu akan menjadi lebih sehat. Tapi secara supranatural ada kuasa di balik doa dan puasa. Saudara, kesembuhan mujizat kesembuhan atau kesembuhan supranatural itu juga bisa terjadi dalam kehidupan Anda. Dikatakan your health shall spring forth speedily. Kesehatanmu ya akan mengalami pemulihan dengan cepat, dengan segera. Lalu dikatakan saudara, dikatakan apa saudara? Kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Reward yang kelima adalah dikatakan engkau akan mengalami perisai dan perlindungan Tuhan. Katakan perisai dan perlindungan Tuhan. Dikatakan apa saudara? Kebenaran menjadi barisan depanmu. Saudara, jadi itu menjadi apa saudara? Bagian perlindungan yang frontal terhadap musuh yang Anda hadapi di depan Anda. Tuhan memberikan perlindungan. Tuhan jadi perisai. Tuhan menjadi pelindungmu terhadap serangan frontal yang ada di depanmu. Tapi bukan hanya itu, dikatakan kemuliaan Tuhan, ya dikatakan itu ada di barisan belakangmu. Saudara, seringkali iblis itu gak hanya nyerang kita di depan, tapi juga dari belakang. Apa yang ada di belakang kita? Mungkin itu adalah trauma, mungkin itu adalah kegagalan di masa lalu, mungkin itu adalah kejatuhan di masa lalu, sesuatu di masa lalu, mungkin itu adalah kehidupan lama saudara. Sesuatu yang ada di belakang, di masa lalu Anda, yang berusaha untuk catch up,
yang berusaha untuk menyusul, menghantui saudara dan membuat Anda apa saudara? Terintimidasi, tertuduh, ya sesuatu yang membuat Anda menoleh ke belakang lagi. Itu mungkin trauma, dosa masa lalu, hal-hal yang belum dibereskan. Dikatakan ketika Anda melihat ke belakang, saudara, yang Anda lihat bukan dosamu, kegagalanmu, yang Anda lihat bukanlah kejatuhanmu, yang Anda lihat bukan traumamu, tapi yang Anda lihat adalah kemuliaan Tuhan di barisan belakangmu. Wow, berarti Tuhan itu melindungi kita dari depan dan dari belakang. Ya, kita lanjut di ayat yang ke-9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Maksudnya apa? Kalau puasamu benar, kalau puasamu itu tidak menunjuk-nunjuk atau memfitnah, ya dikatakan begini, kalau engkau berdoa, aku akan menjawab. Kalau engkau minta tolong, aku akan datang dan berkata, here I am, ini aku. Berarti reward yang keenam adalah jawaban doa. Katakan jawaban doa. Lihat ketika Anda berdoa dan berpuasa, saudara, ada sesuatu kalau motivasimu benar, hatimu benar, ada sesuatu di dalam doa dan puasa yang menyebabkan Tuhan itu bertindak dengan segera. Memang berpuasa itu bukan memanipulasi Tuhan untuk bisa melakukan sesuatu bagi kita. Berpuasa itu juga bukan demonstrasi memaksa Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Tapi nggak bisa dipungkiri, kalau hatimu benar, motivasimu benar, saudara nggak menunjuk-nunjuk orang, memfitnah orang, ya saudara tidak yang tadi dikatakan tidak mengenakan kuk kepada sesamamu, tidak menunjuk-nunjuk memfitnah orang. Kalau hatimu benar, motivasimu benar, ada sesuatu di dalam doa puasa yang membuat ketika kita berseru kepada Tuhan, kita akan mendapatkan respon Tuhan dengan segera. Seperti kayak ada jalan tol, seolah-olah Tuhan itu menghargai, mereward kita. Dengan apa saudara? Kalau engkau minta tolong, aku akan datang dengan segera. Kalau engkau berseru, aku akan menjawab. Ada jawaban doa yang segera yang Anda akan apa saudara? Alami. Kita next di ayat yang ke-10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kalau puasamu itu murni, di dalam puasamu itu engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Engkau enggak selfish, engkau enggak egois di dalam puasamu. Dan engkau ingin memuaskan hati orang yang tertindas. Dengan kata lain, kalau puasamu itu motivasinya benar, caranya benar. Ini akan menjadi reward. Engkau akan mengalami keberhasilan yang gemilang. Dikatakan kegelapanmu, terangmu akan terbit dalam gelap. Terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari, seperti matahari jam 12 siang. Apa itu kegelapan? Dikatakan terangmu akan terbit dalam gelap. Gelap itu adalah bicara tentang kegagalanmu. Itu bicara soal saat-saat gelapmu. Dikatakan kalau di masa lalu engkau pernah gagal. Kalau di masa lalu engkau pernah tidak berhasil, engkau pernah jatuh, engkau pernah mengalami kekalahan. Alkitab katakan kalau puasamu benar, ini akan menjadi rewardmu. Aku akan membangkitkanmu dari kegagalanmu, aku akan membangkitkanmu dari kegelapanmu, aku akan membangkitkanmu dari kekalahanmu, dan engkau akan bersinar. Maksudnya apa bersinar itu? Engkau akan terang, mengalami terang, engkau akan berhasil, engkau akan sukses. Kalau dulu engkau akan gagal, hari ini engkau akan aku buat berhasil. Dikatakan terangmu akan terbit dari dalam gelap. Engkau akan bersinar. Orang akan lihat dirimu, akan melihat terangmu, akan melihat sinarmu, akan merasa terinspirasi.
merasa diberkati lihat hidupmu. Karena apa? Tuhan bawa hidupmu naik. Tuhan mempromosi hidupmu. Tuhan memberikanmu keberhasilan. Tuhan membuat berhasil apa saja yang kau kerjakan. Katakan amin. Kalau dulu engkau mengalami kegagalan, terus gagal, kalah dan sebagainya. Ketika engkau berpuasa dengan cara dan motif yang benar, ini akan menjadi rewardmu. Tuhan akan membuat engkau berhasil. Tuhan akan mengangkat hidupmu. Katakan amin. Tuhan akan membawa hidupmu dipromosikan. Ayat yang ke-11. Saudara. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Wow, sampai di sini dulu. Reward yang ke-8 adalah tuntunan ilahi yang berkesinambungan. Dikatakan Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Tuhan gak ngomong begini, aku akan menuntunmu 1 kali, 2 kali. Tidak. Tuhan akan menuntunmu terus menerus. Berarti kalau Anda berpuasa tahun ini akan menjadi reward. Di awal tahun ini ketika Anda berpuasa, saudara, rewardmu adalah sepanjang tahun ini. Saudara akan dituntun terus menerus oleh Tuhan. Tuhan akan membimbingmu dan menuntunmu. Saudara, ada amin? Ini menjadi reward kita. Saudara, gak akan pernah lagi mengalami yang namanya kebingungan sampai saudara itu gak ngerti apa yang harus Anda lakukan. Karena apa? Dia akan menuntunmu step by step secara berkesinambungan. Saudara gak bakal ada dalam sebuah situasi di mana aku gak tahu. Anda seperti jalan di dalam gelap, Anda gak ngerti belok mana. Anda gak ngerti ada lubang atau enggak. Di dalam segala area dalam hidup Anda, dalam usaha, pekerjaan, dalam bisnis, dalam setiap detil prosesnya. Tuhan akan menuntunmu senantiasa. Lalu dikatakan apa saudara? Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Memuaskan hatimu di tanah yang kering. Apa maksudnya? Reward yang ke-9, Anda akan mengalami kepuasan batin. Orang dunia mencari kepuasan dari apa yang mereka capai, apa yang mereka miliki. Saudara, dari kesenangan-kesenangan, dari dosa, mereka menyangka itu bisa membawa kepuasan batin. Tapi ternyata banyak orang mendapati bahwa kekayaan, pencapaian, kepopularitasan, kepopuleran, ketenaran, itu tidak mampu memberikan kepuasan batin. Nah, Alkitab katakan ketika kita berpuasa, ini menjadi reward kita, kita mengalami yang namanya kepuasan batin. Dikatakan, saudara, aku akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Maksudnya apa? Sekalipun Anda mengalami masa paceklik, sekalipun Anda mengalami situasi yang sulit, sekalipun Anda melewati padang gurun, tapi Dia memberikan jaminan. Engkau akan tetap mengalami kepuasan batin. Orang akan heran, kok bisa ya orang ini ngalami masalah tapi kok fulfill hidupnya. Kok bisa tetap bahagia? Kok bisa tetap puas hidupnya ya? Kok bisa ya orang ini gak punya segalanya? Ya, gak seperti konglomerat, tapi kok hidupnya bisa fulfill, puas, bahagia. Kok bisa ya? Kok bisa ya dia bisa tetap mengucap syukur, tetap bahagia, sukacita, walaupun di tengah persoalan. Karena apa? Tuhan memberikanmu reward. Tuhan akan membuat hatimu puas di tanah yang kering. Yang berikutnya dikatakan apa saudara? Dan akan memperbaharui kekuatanmu. Katakan memperbaharui kekuatanmu. Ya, yang ke-10, reward yang ke-10 adalah Anda akan mengalami kesegaran dan kekuatan ilahi. Dikatakan Tuhan akan membaharui kekuatanmu. Berapa banyak orang yang letih dan lesu. Satu kali di Yesaya dikatakan ada orang dikatakan teruna yang lelah, yang berjalan dan menjadi letih dan lesu. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Saudara, ini yang namanya kekuatan baru. Tuhan membaharui kekuatanmu.
Beberapa orang yang merasa sudah lemah, gak berdaya, gak punya passion. Di depan ini punya mimpi, tapi seperti sudah kehilangan api untuk menggapai mimpinya. Di dalam pekerjaan sudah sepertinya gak ada passion lagi, gak ada kekuatan lagi. Saudara, dikatakan Tuhan akan membaharui kekuatanmu. Ini juga berarti sebuah revival dalam diri kita. Beberapa di antara saudara karena situasi-situasi yang sulit, saudara mimpimu jadi padam. Saudara pernah punya mimpi yang besar, tapi padam ketika ketemu dengan situasi-situasi sulit. Alkitab katakan Tuhan akan membaharui kekuatanmu. Kau seumpama Raja Wali, saudara, yang terbang. Orang-orang yang diperbaharui kekuatannya, saudara. Saudara, itu reward yang ke-10. Yang berikutnya, saudara. Masih di ayat yang ke-11 dikatakan, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Wah, ini mantap sekali, saudara. Yang ke-11 itu adalah pemeliharaan dan penyediaan. Reward yang ke-11 adalah pemeliharaan dan penyediaan Allah. Ini bicara soal provision. Saudara, mungkin di tahun 2020 kemarin Anda habis-habisan. Lalu Anda memulai awal tahun ini dengan sebuah kegentaran, kekhawatiran. Bisa enggak aku sekolahkan anak? Bisa enggak aku ini hidupin keluargaku? Saudara, gentar, Anda melihat situasi ekonomi Anda sepertinya enggak ada sesuatu yang bisa membuat hati Anda itu besar. Tapi dengar baik-baik, ketika di awal tahun ini Anda berpuasa, kalau motivasi Anda benar, cara Anda benar, Tuhan akan memeliharamu, Tuhan akan memberikanmu provision. Dikatakan saudara, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Maksudnya apa? Anda enggak akan pernah kering. Keuanganmu tidak akan pernah kering. Katakan amin. Tuhan akan pelihara hidup Anda. Seperti taman yang diairi dengan baik. Saudara, sekalipun itu suasananya atau cuacanya lagi musim kering kemarau, tapi Anda seperti taman yang tidak kering atau tetap diairi. Lalu dikatakan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Mata air itu bicara soal sumber. Tuhan itu akan membuka sumber-sumber dalam kehidupan Anda. Itu menjadi provision dalam kehidupan Anda. Tuhan akan memberikanmu, mungkin gak ngerti, saya gak ngerti. Ya mungkin itu adalah bisnis yang baru, pekerjaan yang baru. Mungkin pekerjaan yang lama sudah hancur, Anda kehilangan pekerjaan, Anda mungkin di PHK, dipecat, atau bisnis A, bisnis B Anda tidak menghasilkan di tahun ini. Kita percaya ketika Anda berpuasa, saudara akan punya mata air yang tidak mengecewakan. Tuhan akan memberikanmu sumber-sumber yang baru, resource yang baru. Karena Tuhan akan memelihara. Jadi berhentilah khawatir dan mulailah berpuasa. Katakan amin. Yang terakhir. Saudara, ayat 12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus. Yang membetulkan jalan supaya itu dapat dihuni. Reward yang ke-12 adalah pengurapan dan pemakaian Tuhan untuk pekerjaan pemulihan. Ketika Anda berpuasa, kita percaya Tuhan akan mengurapi kita dan memakai hidup kita untuk proyek pemulihan. Tiba-tiba ketika Anda berpuasa, Tuhan akan kirimkan orang-orang sehingga melalui hidupmu mereka akan dibangun. Orang-orang yang mungkin mengalami hubungan yang retak, pernikahannya sudah di ujung perceraian, tapi somehow ketika mereka ketemu dengan Anda, mereka bisa dipulihkan melalui pelayanan Anda. Orang-orang yang mungkin terikat, orang-orang yang dikuasai roh jahat ketemu dengan Anda, mereka dibebaskan. Orang-orang yang kecanduan, orang-orang sudah hopeless, hampa, ketemu dengan saudara, mereka bisa berjumpa atau mengalami Kristus, mengalami jamahan Tuhan melalui Anda. Mereka bisa punya pengalaman dengan Roh Kudus melalui pelayanan Anda. Mungkin Anda bukan pendeta, mungkin Anda bukan pengkhotbah, tapi ketika mereka ketemu dengan saudara, ada sesuatu dalam hidup Anda begitu diurapi, dan siapapun yang ketemu atau nempel dengan hidup Anda, ngalami pemulihan, ngalami kelepasan, ngalami yang namanya pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan.
Dengan kata lain, ini reward yang Anda terima. Saudara, akan diposisikan untuk Anda diurapi dan dipakai Tuhan untuk pekerjaan pemulihan. Katakan amin. Itu reward. Saudara, dengan cepat saudara, bagaimana menjadikan puasa Anda efektif? By the way, saya mau umumkan. Mulai malam hari ini, sampai 31 Januari, seluruh jemaat gereja Mawar Sharon di seluruh Indonesia akan mengadakan puasa raya. Ya, mulai tanggal 11. Jadi dimulai malam ini, saudara ya. Memang tanggal 11 besok. Dari tanggal 11 Januari sampai 31 Januari kita akan berpuasa selama 3 minggu atau 21 hari. Saudara, ini akan menjadi momentum untuk kita bisa bersama-sama mencari wajah Tuhan di awal tahun. Dan 12 reward ini, kita percaya ini adalah janji Allah bagi kita ketika kita berpuasa dengan cara yang benar dan motif yang benar. Saudara. Nah, terus tipsnya apa Pastor Fuji? Saya akan bagikan dengan cepat ya, masih ada waktu, gak apa-apa, ngolor sedikit. Nehemia 9 ayat 1 sampai 3, perhatikan Nehemia 9 ayat 1 sampai 3. Nehemia 9 ayat 1 sampai 3. Ya, pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa. Dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Lingkari kata berkumpullah orang Israel dan berpuasa. Maksudnya apa? Poin yang pertama, saudara, berpuasalah bersama-sama dengan saudara seiman. Jadi berpuasa bersama-sama itu mendatangkan keuntungan dan kekuatan, saudara. Kalau Anda suami, berpuasalah, ajaklah istri Anda. Kalau Anda istri, ajaklah suami Anda. Kalau Anda berada dalam sebuah komunitas, ya berpuasalah bersama-sama dengan komunitas Anda. Satu connect group atau satu cell group. Nah kebetulan nih, seluruh jemaat gereja Mawar Sharon, dari Sabang sampai Merauke, 21 hari penuh, kita akan berpuasa bareng-bareng. Itu akan menolong kita, saudara. Karena apa? Karena namanya berpuasa itu peperangan rohani. Saudara mungkin loh ya, saudara diet untuk supaya lebih kurus. Saudara mampu, tapi waktu puasa untuk tujuan rohani, kok banyak serangannya ya? Kok tiba-tiba siang-siang bolong kepengen bakso, kepengen makan steak, kepengen makan bakmi. Karena pasti ada perlawanan, jangan berharap puasa tanpa perlawanan atau tanpa serangan. Saudara, kalau Anda berpuasa seorang diri, tiba-tiba misalnya Anda tanpa sadar Anda sudah ngantri di depan Anda mau beli burger gitu ya, atau Anda mau beli bakmi, Anda sudah ngantri. Waktu Anda ngantri itu, tiba-tiba Anda ingat, oh iya teman CG Anda juga puasa. Pemimpin CG Anda juga puasa. Suami Anda juga puasa. Anak saudara bahkan puasa, itu akan menolong Anda. Untuk apa saudara? Anda merasa tidak sendiri. Oh bukan aku saja yang lapar. Jadi berpuasa bersama-sama, itu memberikanmu kekuatan dan keuntungan saudara. By the way kalau kita ini, ya kalau Anda itu mendaki gunung sendirian, itu lebih sulit daripada mendaki gunung satu rombongan. Karena apa? Kita bisa saling menguatkan satu sama lain. By the way kalau sendirian, kalau sampai di puncak ketika Anda menancapkan bendera, Anda mau apa sendirian? Mau teriak-teriak sendiri? Gak enak. Tapi kalau bareng-bareng begitu sampai puncak sama-sama, saudara bisa high five, saudara bisa merayakan bersama-sama, saudara bisa makan bersama-sama. Luar biasa. Itu sebabnya berpuasalah bersama dengan teman-teman atau saudara seiman Anda. Ya, bagi Anda yang belum join Connect Group, saya undang Anda join dalam Connect Group kami. Kalau Anda belum bergereja lokal dimanapun Anda kebetulan Anda lihat kebaktian minggu ini saudara. Saya ajak Anda ayo ikut puasa sama-sama. Join di dalam komunitas kami. Ayo bareng-bareng. Apalagi bagi Anda orang Kristen yang gak pernah berpuasa sama sekali, ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Ya, yang kedua coba perhatikan saudara. Dikatakan ayat yang kedua, keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing. Lalu berdiri di tempatnya. Lingkari kata memisahkan diri dari orang asing. Maksudnya apa saudara? Ya, untuk berpuasa dengan efektif, pisahkan dirimu dari
pengaruh-pengaruh yang mampu mencemari puasa Anda. Jadi coba Anda batasi ketika Anda berpuasa, kalau Anda ingin puasa Anda efektif, batasi penggunaan sosial media, bukan berarti nggak boleh sama sekali. Batasi nonton TV, batasi nongkrong yang nggak jelas, yang menghabiskan banyak waktu. Ya ketika Anda batasi hal-hal tersebut, nonton TV, main gadget, ya Anda akan punya waktu lebih untuk Anda berdoa. Untuk Anda bisa renungkan firman. Ya, karena apa? Karena hal-hal itu, nonton televisi, film-film dan sebagainya, itu mampu mencemari puasa Anda. Karena ketika Anda berpuasa, rohmu itu terbuka. Nah, apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, itu mampu mempengaruhi dan mencemari puasa Anda. Itu sebabnya batasi. Bukan berarti nggak boleh, seperti hukum Taurat. Bukan berarti itu nonton TV itu dosa, tidak, bukan itu. Tapi batasi supaya Anda punya ruang lebih untuk Anda bisa fokus kepada Tuhan dan firman Tuhan. Ya, jadi pisahkan dirimu dari orang asing yang mampu mempengaruhi diri Anda. Itu maksudnya apa? Pisahkan dirimu dari pengaruh-pengaruh yang mampu mencemari puasa Anda. Yang ketiga, saudara, perhatikan kata-kata, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Yang ketiga adalah mengaku dosa dan kesalahan Anda. Waktu berpuasa seringkali Roh Kudus itu akan singkapkan dosa-dosa tertentu, kesalahan-kesalahan tertentu. Saudara, ketika Anda berpuasa dan Tuhan tunjukkan sesuatu, saudara jangan keraskan hatimu. Bertobatlah. Kalau saudara disuruh untuk mengakui sesuatu, minta maaf kepada seseorang misalnya, membereskan sesuatu kepada seseorang, Tuhan suruh Anda untuk meninggalkan, melepaskan dosa-dosa tertentu. Ya, atau Anda disuruh membakar atau membuang hal-hal yang mungkin tidak berkenan. Saudara, lakukan itu. Akui dosa Anda dan tinggalkan dosa Anda ketika Anda berpuasa. Itu akan membuat kerohanian Anda mengalami terobosan, saudara. Yang keempat, saudara, dikatakan, sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat itu. Kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan. Jadi ternyata 1/4 hari mereka itu membaca kitab Taurat. 1/4 waktu lagi, saudara, 1/4 hari lagi dikatakan mereka mengucapkan pengakuan. Jadi mereka itu merenungkan firman dan mereka confess firman atau memperkatakan firman. Jadi yang keempat, saudara, sediakan waktu tambahan untuk renungkan firman. Puasa tanpa merenungkan firman itu sama seperti diet. Jadi sediakan waktu tambahan, Anda membatasi diri Anda terhadap hal-hal ya seperti gadget, seperti nonton televisi, penggunaan sosial media, hiburan-hiburan yang menyita waktu, saudara, supaya Anda bisa memberikan ruang lebih untuk firman Allah. Jadi renungkan firman Allah, catat setiap rema. Baca firman lebih banyak daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya cuman 1-2 ayat setiap hari, kali ini 2 pasal, 3 pasal. Renungkan firman, berusaha mengerti. Isi pikiran dan hati Anda dengan firman, renungkan. Tuhan akan banyak bicara di situ. Dan confess, ucapkan firman terhadap masa depan Anda. Ucapkan firman terhadap diri Anda. Ya, perkatakan firman terhadap situasi Anda. Saudara, intinya berikan waktu lebih untuk renungkan dan memperkatakan firman. Itu akan membuat apa, saudara? Puasa Anda itu luar biasa. Yang terakhir, saudara, dikatakan, dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Katakan sujud menyembah. Yang kelima adalah berikan waktu untuk menyembah Tuhan. Saudara, luangkan waktu untuk Anda masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau Anda nggak bisa main gitar, Anda bisa putar worship night GMS Jabodetabek. Menyembahlah bersama di situ. Ya, putar lagu-lagu rohani. Dengarkan khotbah. Dengarkan firman Tuhan. Mungkin khotbahnya orang dengar, isi hati dan pikiranmu dengan perkara-perkara rohani. Saudara, dan buat dirimu bergairah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Itu akan membuat puasa Anda efektif.
Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, challenge-nya begini. Saudara, saya tantang Anda untuk berpuasa. Karena puasa itu ada 3 macam. Yang pertama adalah puasa mutlak. Jadi itu untuk mungkin 1, 2, 3 hari itu Anda nggak makan dan nggak minum. Nah, tapi ini untuk jangka waktu pendek. Maksimum itu 3 hari. Dan itu pun harus ada pengawasan dokter. Atau pengawasan orang medis. Itu puasa mutlak. Kalau Anda nggak didorong Roh Kudus, jangan. Karena apa? Karena kalau puasa tanpa makan, apalagi tanpa minum, itu membahayakan kesehatan. Harus ada tuntunan Roh Kudus dan harus ada pantauan medis. Ada yang namanya puasa total. Maksudnya apa puasa total ini? Saudara, puasa total ini maksudnya begini. Ya, saudara, untuk 21 hari ini, Anda benar-benar nggak makan tapi tetap minum. Atau selama 3 hari, selama 1 minggu misalnya, atau selama 2 minggu atau 3 minggu, Anda nggak makan sama sekali tapi cuman minum. Sekali lagi kalau Anda tidak kuat dan tidak dituntun Roh Kudus, saudara, ini bisa membahayakan kesehatan. Ya, namun kalau Anda ada pantauan medis dan sebagainya, Anda bisa lakukan puasa ini. Nah, yang kami rekomendasikan adalah jenis puasa yang ketiga. Jadi puasa total dan mutlak tidak kami rekomendasikan tanpa ada pantauan medis atau tanpa ada pimpinan Roh Kudus. Jangan lakukan puasa total dan mutlak. Gitu ya. Nah, yang kita rekomendasikan adalah puasa sebagian. Nah, maksudnya apa puasa sebagian? Ya, dalam 1 hari Anda bisa berkomitmen untuk apa? Misalnya makan cuma sekali saja. Nah, jadi puasa sebagian ini yang kami rekomendasikan adalah Anda bisa start berpuasa, misalnya katakanlah puasa cuma 18 jam. Nah, jadi dari jam 9 malam Anda tidak makan sampai jam 3 sore besoknya. Baru Anda buka. Nah, antara jam 3 sore sampai jam 9 malamnya Anda boleh makan. Ya, tapi nggak boleh berlebihan. Makan sekali atau 2 kali. Gitu ya, makan secukupnya. Bukan pesta pora, itu namanya bukan mengadakan hari untuk merendahkan diri, itu bukan puasa namanya. Ya, jadi makan secukupnya, ambil yang Anda perlukan. Ya, jadi itu 18 jam. Dari jam 9 malam sampai jam 3 sore buka. Ya, dari jam 3 sore sampai jam 9 malam Anda boleh makan. Lalu sepanjang puasa boleh minum nggak? Boleh dan sangat dianjurkan untuk minum. Ya, Anda boleh minum jus, ya. Anda boleh minum air, ya air itu 2 sampai 4 liter yang kebutuhan kita sehari-hari. Ya, tapi kita rekomendasikan minum air. Kalau Anda butuh vitamin C ya boleh minum jus. Gitu ya. Yang tidak boleh itu adalah jus daging. Jus steak gitu ya, daging dicincang lalu di jus, itu namanya bukan minuman. Kalau bisa bukan solid tapi benar-benar liquid, cairan. Ya, boleh minum kaldu kalau Anda butuh, boleh minum susu. Ambil yang Anda butuhkan, itu tergantung komitmen masing-masing. Tapi enggak makan selama 18 jam. Gitu ya. Tapi kalau Anda kuat, Anda sudah sering puasa, saya challenge Anda puasa 21 jam. Yaitu dari jam 9 malam sampai jam 6 sore besok harinya. Itu 21 jam. Ya, jadi jam 6 sore Anda boleh buka puasa. Nah, antara jam 6 sampai jam 9 malam Anda boleh makan 2 kali. Ya, beberapa kali gitu ya. Ya, saya sih sarankan cuma 2 kali aja gitu ya. Ya, maksimum 2 kali. Jadi dari jam 9 malam sampai jam 6 sorenya Anda puasa, nggak makan tapi boleh minum. Lalu antara jam 6 sampai jam 9 Anda boleh makan beberapa kali. Itu puasa 21 jam. Tapi kalau Anda sudah sering puasa, saya challenge Anda, jangan biarkan dirimu nyaman. Saya challenge ke puasa 24 jam. Apa maksudnya? Jadi sehari cuma makan sekali. Maksudnya bagaimana? Jadi mulai start jam 9 malam sampai jam 9 malam baru buka. Makan cuma sekali. Jadi setiap jam 9 malam makan sekali. Besoknya jam 9 malam makan sekali. Itu namanya puasa 24 jam. Ya, jamnya boleh macam-macam. Boleh dari jam 6 sore sampai 6 sore berikutnya.
baru makan. Nah itu puasa 24 jam. Mana yang Anda pilih tergantung komitmen Anda. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tergantung komitmen atau devotion pribadi Anda kepada Tuhan. Are you ready? Kalau ready mari kita tutup ya firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ambil roti dan anggur saudara. Ingat puasa kita dilaksanakan mulai 11 Januari, mulai malam hari ini jam 9 malam sampai 31 Januari 21 hari penuh. Mari kita merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, membatasi diri kita terhadap hal-hal yang mampu mencemari diri kita, tapi kita memberikan waktu lebih untuk firman Allah dan hadirat Allah. Amin saudara. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.